Kalau Anda ketahui bahwa waktu itu saya sampai menitikkan air mata. Satu rasa haru, bangga, dan sejuta rasa bagaimana anak-anak muda yang dikatakan kadang-kadang belum bisa berdiri di kaki sendiri tapi bisa menentukan sesuatu. Masa atau katakan ya kurun waktu yang luar biasa yang dengan mereka. Jadi demo itu ada yang murni, apa tadi? Ada yang Murni, ditunggangi, ditunggangin, dan ada yang dibayar. dibayar. Tapi mungkin masyarakatlah yang akan menilai. Karena kita tidak bisa begitu hantam kromo, sehingga gerakan mahasiswa itu kita letakkan pada posisi yang serba sulit gitu loh. Harus dicatat ya, sebagai mantan aktivis, mantan demonstran, saya yakin betul betapa sakitnya hati saya sebagai mahasiswa kala itu ketika dituduh ditunggangin gitu. Meskipun masyarakat luas tentu mencatat bahwa tidak semua gerakan mahasiswa itu murni untuk mencapai cita-cita dan mimpi-mimpi mereka. Ada kalanya gerakan mahasiswa atau yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa itu memang bisa ditunggangin oleh kelompok tertentu. Nah, inilah yang sering merusak nama mahasiswa itu sendiri. Saya kira mahasiswa harus berbenah diri agar terjauhlah dari dari penyakit-penyakit semacam ini, sehingga citra gerakan mahasiswa itu menjadi terpuruk dan buruk karena itu. Saya sendiri sebagai seorang yang masih muda betul-betul bangga terhadap gerakan mahasiswa kita yang sampai bisa meruntuhkan rezim Pak Harto kala itu, dan sekarang mari kita benahi. Saran saya, problematika masyarakatnya sekarang ini, terutama masalah sembako, bahan-bahan pokok kita, itulah yang harus kita prioritaskan. Hiruk pikuk politik boleh, tapi jangan kemudian menghalalkan segala cara sehingga ujung-ujungnya itu rakyat yang rugi. Dolar kita semakin naik ya. Terus kemudian barang-barang naik justru karena serba mahal justru karena dari gerakan mahasiswa yang salah dan tidak tepat waktu. Oke, mau tambah lagi? Ya, silakan. Nama saya Toto. Saya mau tanya Bapak sebagai anggota DPR, bagaimana antisipasinya supaya demonstrasi mahasiswa ini hanya sebuah alternatif terakhir, jadi artinya aspirasi sudah terakomodasi secara proaktif oleh DPR, itu langkah-langkahnya apa aja yang udah disusun oleh DPR. Dan juga saya mau tanya sama Ibu Titi, sebagai warga biasa yang dalam arti tidak berkecimpung dalam dunia politik dan gerakan lainnya, bagaimana pendapat Bu Titi tentang demonstrasi mahasiswa ini? Apakah ada yang bilang, sebagian bilang mengganggu, sudah mulai mengganggu, ada yang bilang oh ini bukan gerakan yang mengganggu tapi justru ini yang membangun gitu. Bagaimana? Ya, saya komentar dikit aja. Saya ulangin dan saya tegaskan pandangan saya. Gerakan mahasiswa itu tidak bisa diredam, tidak bisa dikandangkan. Mereka bekerja dengan nurani perjuangan mereka, dengan api dan semangat yang menyala ya. Jadi kita juga tidak bisa menihilkan gerakan mahasiswa. Dengan cara apapun, dalam negara sedemokratis manapun tidak mungkin gerakan mahasiswa itu dimatikan. Biarkan itu tumbuh dengan ada. Yang kita inginkan adalah bagaimana gerakan mahasiswa itu tidak menjadi anarkis, tidak membuat jalan-jalan menjadi macet, membuat orang jengkel, ya, merusak tatanan, merusak gedung-gedung, membakar, yang semacam itu harus kita lawan. Tetapi senyampang dia mengeluarkan unek-unek dan aspirasi murninya, kita harus angkat topi dan hormat bahwa dari sekian juta rakyat kita yang masih banyak tertidur panjang ini, masih ada sisa-sisa nurani yang dikatakan oleh mereka. Dan di DPR juga gini Mas ya, kita tidak bisa mengklaim sebagai penyalur aspirasi dari rakyat sehingga semuanya tersentral pada kita. Ya memang DPR sekarang itu harus terbangun dari tidurnya ya. Oh, selama ini tidur Pak? Oh bukan, jadi begini, ketika generasi saya itu tak beruntung tuh Dorce. Sebagai seorang muda yang mencoba akan menapai di lembaga parlemen ini, betul-betul tak beruntung karena Dewan DPR kala itu divonis sebagai lembaga yang duduk diam ya, duit ya, dan kemudian dengar, ya itu
Dengkur juga ya. Iya. Ya, jadi tak beruntung. Tapi saya mencoba memberikan titik-titik ya, yang Titik berarti puspa lah, titik lagi. puspa lagi, yang cukup berarti bahwa ternyata di Dewan itu tidak begitulah. Banyak hati nurani yang berkata di sini. Oke, Tante Begitu, Titi ada Jan. tambahan? Kalau Anda ketahui bahwa waktu itu saya sampai menitikkan air mata. Satu rasa haru, bangga, dan sejuta rasa bagaimana anak-anak muda yang dikatakan kadang-kadang belum bisa berdiri di kaki sendiri tapi bisa menentukan sesuatu. Masa atau katakan ya kurun waktu yang luar biasa yang dengan mereka bersatu mengeluarkan pendapatnya itu bisa meruntuhkan sesuatu yang memang kita lihat semua disangkanya indah, nggak taunya di dalamnya tah berantah. Nah itu di situ saya sampai sampai terharu, takut, bingung dan sebagainya waktu itu, tapi saya percaya bahwa apa yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang betul-betul keinginan masyarakat, terutama mahasiswa yang memang mempunyai suatu kepandaian yang luar biasa, punya satu keinginan cita-cita yang baik untuk negaranya. Nah disitulah saya cuma dapat berdoa dan tidak bisa ikut di jalan, tapi saya ikut memberikan sesuatu waktu mereka ada di DPR, yaitu menyumbangkan nasi bungkus dan sebagainya itu dan doa-doa. Dan saya menuliskan di diary saya sendiri, saya malu sebagai orang tua tidak bisa berbuat yang sebaik yang mereka kerjakan. Dan untuk itu saya sampaikan cinta, hormat, dan bangga saya. Baiklah, Mas Priyo, Tante Titi, dan penonton. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang sure ini. Mungkin nggak ada saran dari Tante Titi untuk para pelajar, mahasiswa, dan juga untuk pemuda. Apa yang bisa Tante Titi berikan? Atau mungkin ya sebagai seorang orang tua yang cantik, tentunya kepada anaknya mungkin ada nasihat apa? Jadi gitu. kalau nasihat mungkin sudah banyak, cuman ini sedikit dari saya pemikirannya. Apapun yang terjadi ini adalah negara kita sendiri, bangsa kita sendiri. Mari kita saling menata diri untuk supaya kita bisa tetap bersatu dalam barisan untuk kepentingan negara dan bangsa. Jangan satu golongan ya Mbak ya. Karena apapun bagaimanapun ini adalah kewajiban rakyat bangsa untuk negara kita semua. Dan bagi yang masih sekolah, masih belajar, mahasiswa, apapun yang terjadi jangan sampai melupakan sekolah, karena waktu itu tinggal sedikit buat Anda, karena kepada Anda lah mahasiswa, pelajar, negara ini di Tadi tangan Tante beliau. Titi bilang apa yang terjadi. Ini saya teringat dengan lagu Tante Titi. Apa yang terjadi jadilah, asal jangan putus asa. Manusia harus berusaha, Tuhan selalu merestuinya. Itu ingat nggak waktu zaman semut hitam sut merah? Ini lagunya. Iya. Nih Mas Priyo, saya ikut beliau ini dari kecil deh. Saya kalau cerita panjang nggak bisa, waktunya nggak akan habis. Ini tambahan dari umur Tante 8 Titi. tahun. 7. Tujuh. Ya, 7 Mas Priyo mungkin ada tambahan? Silakan Mas Priyo. Iya, kepada para adik-adikku ya, mahasiswa, pelajar, saya berpesan, sejarah telah mencatat gerakan mahasiswa. Kalian kemarin telah meruntuhkan keangkuhan rezim lama, dan sekalian juga telah meletakkan landasan bagi berlangsungnya rezim demokrasi yang kalian cita-citakan. Kita semua bangga dan mencatat dalam sejarah. Karena itu saya pesan, janganlah kemudian torean tinta emas ini karena nilai setitik kesalahan kalian menuju ke anarki, kemudian sejarah dan anak cucu kita kelak akan mencatat bahwa gerakan mahasiswa itu ternyata anarkis. Itulah yang harus kita catat bersama. Saya yakin bahwa hati nurani lah yang akan menjadi panglima kita. Tante Titi, terima kasih atas kehadirannya pada acara Dorce Show ini, dan juga kepada Mas Priyo Budi Santoso. Pria itu yang jelas pria ya Mas. Budi itu Budi pekerti, Santoso itu sentosa, serta mulia panjang.
Amin. Baiklah pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Tante Titik Puspa dan Mas Priyo Budi Santoso. Saya mengucapkan terima kasih dan juga terima kasih kepada penonton di studio dan pemirsa di rumah. Jangan lupa tonton Dorce terus setiap hari Kamis malam Jumat. Yang keluar bukan jin, tapi Dorce Gamalama. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum.